Pikir Pak Dimas ke sini. Karena ada si Lintang itu dia cyber security juga tuh ngambil temanya. Oh, ininya, skripsinya. Iya, Mantap, mantap. Udah kelihatan ya? kelihatan Pak Dimas. Passion ini. Ya, makasih semuanya udah hadir. Ini beruntung sih kalau bisa ngikut ini soalnya ada kisi-kisinya sedikit Mas Agung di sini. Ya, siap. Ya, buat mungkin ya beberapa udah ada yang tahu CTF itu apa, tapi sepertinya juga masih banyak yang baru banget daftar ya, terutama yang masih SMA gitu ya, baru tahu CTF itu apa gitu ya. Di awal itu ya, CTF itu Capture the Flag kepanjangannya. Itu sebenarnya permainan tradisional. Jadi ada dua tim itu saling berebut bendera gitu ya. Mempertahankan ada aturan khususnya gimana cara ngambilnya. Siapa yang dapat bendera dibawa ke markasnya dia menang. Nah, itu setelah eh, di dunia real world-nya ya itu ya. Nah, itu diadaptasi di cyber security juga. Jadi diambil namanya CTF-nya diambil, tapi cara mainnya ya sedikit berbeda lah. Kalau di cyber security ini nanti eh, peserta peserta lombanya akan mencari bendera di dalam suatu bisa di dalam suatu aplikasi ya, mungkin bisa di dalam web, dalam ya banyak ya di binary. Nah, nanti cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya bisa dengan cara eksploitasi biasanya atau ya dioprek gitu ya, dicari benderanya ada di mana. Terus nanti kita di CTF ITT-Sec ini ya, kita ada beberapa kategori, tapi nggak tertutup kemungkinan nanti kalau ternyata tambah ya kategorinya. Karena soal ini nanti juga dibuat dengan oleh beberapa dosen ya, dosen ITTS gitu dan juga dari Timatik Ninja. Nah, yang pertama itu ada exploitation, kemudian ada mobile apps, cryptography, binary exploitation, dan digital forensik. Yang masih baru banget jangan takut dulu ya, karena sebenarnya nggak mengerikan itu namanya. Jadi tetap belajar aja. Ini saya kasih kisi-kisinya. Ini ya, contoh misalkan kategori, nanti kan di dalam CTF itu akan diberikan beberapa soal gitu ya, beberapa challenge lah. Nah, challenge-nya itu ada kurang lebih kategorinya ada 5 ya. Yang pertama ada web exploitation. Di sini caranya adalah untuk mendapatkan flagnya adalah teman-teman nanti coba untuk melakukan eksploitasi ya di teknologi web. Nah, teknologi web ada apa aja? Nah, ini yang mungkin harus coba dipelajarin ya satu persatu gitu ya. Proses script itu apa atau XSS, kemudian SQLi atau SQL injection itu apa, remote code execution itu apa gitu ya. Nah, itu harus dikuasai. Biar nanti nggak bingung ketika ada dikasih web, "Nah, ini mau saya apain ya webnya ya gitu." Nah, kalau misalkan udah punya background ya atau udah punya apa pengetahuan di bidang ini, ya setidaknya pasti akan tahu lah ininya apa namanya stage selanjutnya saya harus ngapain gitu ya. Itu bisa jadinya. Nah, ini ada tempat belajar gratis ini yang selalu saya rekomendasikan yaitu Portswigger Academy, nanti di searching aja di Google gitu ya. Portswigger Academy. Ini buatannya Portswigger ya, tapi toolsnya mungkin yang lebih terkenal nama toolsnya namanya Burpsuite. Nah, di sini udah disediain beberapa labs yang kalian bisa ikutin ya. Bahkan ada hintnya, kalian kalau bingung bisa dipelajari. Nah, ini bagus banget Portswigger Academy. Terus ada DVWA ya. DVWA itu semacam web aplikasi ya yang memang diciptakan itu ada banyak eksploitasi. Jadi kita sebagai security ya, security officer atau pen tester, kita bisa ngecek atau kita bisa eksploitasi ya kira-kira SQL injection ini caranya gimana, kemudian tekniknya apa aja yang didapat. Nah, seperti itu. Terus WebGoat sama aja kayak di VWE. Terus ada HTB Web Challenge. Kalau ini Hack the Box ya, Hack the Box Web Challenge. Ini mirip CTF juga, cuman ya kalian bisa daftar di sana, nanti bisa nyelesain challenge-nya. Lumayan seru sih di situ. Toolsnya yang kalian mesti pelajarin ya,
ini sebenarnya ada banyak penggantinya, misalkan Bursuit ada penggantinya, misalkan pakai WhatsApp atau pakai Kaido gitu ya. Tapi saya rekomendasikan mungkin di awal bisa pakai Bursuit atau Kaido. Kalau yang biasa pakai Zap ya nggak masalah. Kemudian CURL ya, CURL ini biasanya udah ada tools bawaan dari Linux gitu ya. Bisa langsung dicek fungsinya apa, fungsinya biasanya kan kita kalau ke website itu ya lewat browser kan. Nah, kalau ini lewat CURL kita masukin apa URL di command line nanti keluar scriptnya gitu. Postman, Postman ini biasanya buat ngecek atau buat nge-replay API. Terus ada SQL Map ya, udah kelihatan dari namanya ya. SQL itu kan berarti SQL injection. Ya, SQL Map itu biasanya nanti buat enumerasi kalau misalkan kita tahu nih ada SQL injection di situ, ya udah kita pakai SQL Map. Browser DevTools, browser DevTools ini em, ada di tiap browser ya. Kita bisa klik gitu ya buat ngaktifin DevTool, biasanya buat ngelihat data yang dikirim tuh apa, kemudian kalau yang iseng-iseng ngerubah konten, nah itu pakai DevTool ini kan. Terus ada FFUF, ini buat fuzzing ya. Terus ada Wefus sama buat fuzzing juga. Kedua ada kriptografi. Kriptografi ini nanti teman-teman biasanya challenge-nya ya kalau berbuat kriptografi itu biasanya adalah bentuknya bisa berupa langsung enkripsiannya ya, atau bisa juga berupa eh script ya. Nanti dikasih codingan misalkan Python gitu. Nah, nanti dari Python ini nanti dipecah ada enkripsinya apa ya, tinggal di decrypt. Biasanya sih bikin script sendiri ini buat ngedecryptnya gitu. Terus bisa juga statusnya kalau ada kesalahan algoritma, misalkan SOR, RSA, degenerate, dan lain-lain. Yang suka kirim-kirim message lewat rahasia-rahasiaan, ini ya pakainya kriptografi ini. Terus tempat mainnya di mana? Tempat belajar gratisnya di CryptoHack. Sama sih CryptoHack ini nanti kalian bisa daftar, kemudian nyobain apa challenge-nya ya. Bahkan pas baru mulai daftar aja itu captcha-nya itu adalah challenge gitu. Jadi dikasih beberapa string harus dipecahin baru bisa daftar. Nah, itu seru ya. Cobain deh CryptoHack. Tools yang umum digunakan itu ada Python ya. Nah, belajar Python dikit-dikit ya lewat ChatGPT atau kursus gratis juga banyak ya. Cyberchef, Sagemat, OpenSSL. Nah, itu beberapa tools umum yang bisa kalian pakai. Lalu untuk kategori mobile apps ini ada reverse engineering ya. Jadi reverse engineering itu adalah biasanya kan kalian kalau mau install Android dari Play Store gitu kan, langsung install. Nah, yang ini kita installnya misalkan dari file. Nah, file Android itu namanya APK, ya itu diinstal gitu kan biasanya. Nah, kalau di reverse engineering berarti si file APK-nya ini akan kita bongkar gitu, kita balikin sampai sedekat mungkin bahasa pemrogramannya yang bisa kita pahamin gitu ya. Nah, nanti dari situ baru kita bisa analisa. Kemudian ada juga mungkin ada challenge bypass autentikasinya gimana, adakah hard-coded key-nya ya. Hard-coded key itu maksudnya si developer itu nyimpen password nggak sih, atau nyimpen secret key nggak sih di dalam aplikasinya. Dan juga ada analisa komunikasi backend, ini FBI ya. Kemudian belajar gratisnya di mana ya? OASP udah menyediakan MSTG Mobile Apps. MSTG itu semacam checklist gitu ya buat kita belajar satu persatu tuh lengkap banget. Jadi bisa dicek di MSTG-nya atau main di cracksme.one atau Hack the Box yang kategori mobile. Toolsnya bisa pakai JADX ya, ini buat convert ke Java-nya. Kemudian APK Tool ya buat bongkar sama Frida buat injeksi. Kemudian Mob SF ini buat ngebongkar otomatis ya, jadi udah enak sih Mob SF ini udah jadi satu ya, JADX-nya ada ya, APK Tool-nya ada, jadi tinggal masukin nanti ke ekstrak buat ngecek. Tapi lumayan gede resource-nya, ya, silakan dipilih aja. Lalu ada ADB, ADB ini buat koneksi kita ke Android-nya ya biasanya, Android debug-nya ya.
Kemudian Burpsuite buat analisa API-nya. Terus ada binary exploitation atau lebih populernya kalau sering ikut CTF itu namanya PWN. Nah, itu binary exploitation ya. Nah, di sini nanti akan diberi sebuah program binary gitu ya. Biasanya udah kayak .exe atau ya shell gitu ya. Yang nanti biasanya dicari exploitnya bisa melalui buffer overflow, ROP gitu ya, format string dan lain-lain. Tempat belajar gratisnya di pwnable.kr atau di exploit.education ya, di situ ada. Terus kalau di channel YouTube ada Jason Hammond ya, Jason Hammond atau Jason Hammond saya agak lupa. Nah, itu juga cukup banyak. Terus tools umum yang digunakan ada GDB ya, PwnDBG ini sebenarnya menggantikan satu sama lain sih. Jadi teman-teman mau pakai tools apapun sebenarnya boleh ya, atau yang sudah biasa ya, kayak misalkan Ghidra atau IDEA Pro gitu ya, itu boleh, silakan aja. Terus terakhir ya ada digital forensik. Ini biasanya bisa analisa memori, analisa log ya. Kemudian mungkin challenge-nya nanti akan dikasih disk image, kita harus ngekstrak dan lain-lain. Tempat belajarnya ini Cyber Defenders, DFIR ya. Nah, nanti biasanya di-download sih ini. Jadi mesti nyiapin space yang agak gede, di-download ke VM atau mana ya, buat dilakukan ekstraksi si image-nya. Tools umumnya bisa pakai Autopsy, Volatil, Wireshark, dan lain-lain ya, Beanwork, segala macam. Oke, ini kategori yang ada sekarang ya, tapi belum tentu nanti pas di aslinya mungkin ada yang nggak ada atau mungkin ada yang di sini belum sebutin ternyata nanti ada gitu ya. Tapi setidaknya kisi-kisi secara garis besarnya inilah. Bisa mulai belajar dari sekarang. Yang baru banget mulai nyobain CTF ya, seru kok. Terus ini peraturan umumnya ya. Nanti saya bacakan lagi pas technical meeting ya. Ini peraturan umumnya. Yang pertama, jangan menyerang infrastruktur CTF. Ya, jadi mulai dari sekarang tidak perlu memikirkan gimana caranya ngehack website CTF-nya ya, nggak boleh itu. Dengan harapan mungkin bisa dapat bocoran flag gitu ya, nggak boleh. Terus serang hanya target yang disebutkan dalam soal. Misalkan soalnya biasanya langsung ke subdomain apa, nah ya udah subdomain itu aja, nggak perlu lompat-lompat kemana. Ya, kita membuat soalnya itu memastikan bahwa tidak ada soal yang semacam tebak-tebakan gitu ya kita buat ya. Yang artinya teman-teman nggak perlu googling sesuatu yang harus kemana-kemana gitu ya. Insya Allah nggak ada ya soal kayak gitu ya. Terus dilarang brute force flag atau endpoint ya, kecuali diperbolehkan secara eksplisit. Ya, brute force itu nggak boleh ke flagnya ya. Kemungkinan ke aplikasi soalnya mungkin, tapi kecil lah ya. Apalagi kalau brute force flag itu nggak diperbolehkan. Karena nanti kecatat sih siapa aja yang flag salah gitu ya. Terus nggak boleh berbagi flag. Misalkan ada yang satu udah dapat nih, kasih ke peserta lain. Nah, itu nggak boleh. Atau peserta lain minta. Itu juga nggak boleh ya. Yang jujur ya, biar ini kan hadiahnya beasiswa nih. Ya, biar yang mendapatkan emang yang berhak gitu ya. Jadi teman-teman pastikan tidak boleh curang. Kemudian jangan publikasi flag atau write up sebelum kompetisi selesai. Write up itu apa ya? Write up itu adalah catatan ya atau bagaimana caranya challenge itu bisa diselesaikan. Nah, itu write up. Jadi teman-teman nggak boleh nulis write up dulu misalkan di blog atau di YouTube gitu ya, terus di-share sebelum kompetisi selesai. Kalau udah selesai silakan aja. Terus gunakan tool sendiri ya atau pakai tools lain boleh yang tidak mengganggu sistem atau peserta lain. Artinya kalau tahu ini bakal bisa ngedos ya udah jangan dilakuin ngedos gitu. Terus perhatikan format flag, nanti akan ada petunjuknya ya. Format flagnya seperti apa, silakan disesuaikan dengan aturan masing-masing dari soal. Tapi biasanya semua soal formatnya sama. Kemudian laporkan bug atau kesalahan di luar konteks soal ke admin, bukan dimanfaatkan. Jadi ini saya beberapa kali sih nemu ya. Jadi ketika kita menyelenggarakan CTF itu ada peserta yang baik gitu yang ngasih tahu, Pak ini ternyata ada
eksploitasi yang lebih lebih lanjut gitu ya, di mana bisa misalkan masuk ke server kayak gitu. Padahal bukan itu yang dimau. Nah, itu sebaiknya dilaporkan aja karena bisa jadi ya kita mungkin kurang aware gitu ya. Nah, itu mohon diinfokan. Kemudian jaga etika dan sportivitas, tidak melakukan dos, spam atau sabotase. Yang terakhir, keputusan panitia adalah final dan tidak bisa diganggu gugat ya. Fix ya itu ya. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya ya. 13 September pendaftaran terakhir, 20 September technical meeting, 21 adalah hari melakukan lomba CTF-nya itu dalam satu hari ya. Satu hari aja nanti kita tutup. Siapa yang mengerjakan soal sebanyak-banyaknya dan ya siapa yang paling cepat itu dia yang akan ada di peringkat paling atas. Oke, saya rasa sekian paparannya ya untuk CTF. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab ya Mas Agung. Ya, boleh. Sesi tanya jawab sambil saya panggilkan Prof ya. Monggo di lead ya Pak. Sebentar saya panggilkan Prof. Oke, monggo monggo. Yang mau bertanya lewat chatting boleh, lewat lewat ini bisa ya, lewat mic juga bisa ya. Silakan. Informasi aja ini tuh CTF kedua berarti TTS. Sebelumnya kita juga udah pernah ngadain ya. Dan hasilnya bagus-bagus. Ada pertanyaan kah? Kang Dimas, nih Babe Ya. udah nih. Pak Prof. Lagi Selesai, sibuk banget nih. udah selesai belum pertanyaannya Pak? Silakan, silakan. Sudah, sudah. Oh, udah. Oke, kalau kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin Prof juga lagi nguji, mungkin ada yang mau disampaikan Prof sekaligus membuka. Sekaligus membuka ya. Ya, Oke, ini kita terima kasih banyak buat teman-teman semua yang bisa hadir pada kesempatan ini. Saya harus berterima kasih terutama pada Pak Dimas sama Pak Agung yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan hal ini. Ini bukan buat Pak Agung atau buat Pak Dimas saja. Jadi Pak Dimas ini berjuang buat kita semua supaya bangsa ini bisa lebih hebat lagi, terutama untuk urusan cyber security. Nah, pertandingannya sendiri mungkin sudah dijelaskan sama Pak Agung, tanggalnya mungkin Septemberan ya Pak Agung, akhir September. Teman-teman punya waktu sekitar sebulan buat mempersiapkan diri. Jangan khawatir, selama sebulan ini akan ada beberapa webinar segala macam soal cyber security dari ITTS. Kalau mau teman-teman lihat di YouTube juga bisa, kalau ikut di ITTS juga monggo silahkan. Kemarin kebetulan juga ketemu sama anak-anak SMK yang lagi magang di sini, dan mereka juga akhirnya juga mudah-mudahan juga akan bergabung pada pertandingan yang ini. Jadi September akan ada pertandingan, persiapannya terbuka. Kita juga akan ada beberapa webinar yang terkait dengan kegiatan seperti ini. Kalau mau ngobrol, kalau saya pribadi akan terbuka buat para peserta ini buat ngobrol di Twitter. Jadi mudah-mudahan nanti ilmunya bisa berkembang, karena ini sebenarnya bukan cuma buat bertanding cari yang menang, tapi juga mudah-mudahan teman-teman semua, terutama yang masih muda, yang SMA atau SMK ini bisa lebih bagus lagi ilmunya. Jadi ini bukan pertandingan buat pemenang aja, tapi kita bikin event supaya semua orang pinter. Baik, dengan demikian karena saya juga dikejar harus nguji, minta maaf ini Pak Dimas, Pak Agung, dan teman-teman semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pertandingan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, oke. Ya, ini sebetulnya yang bikin ruwet karena kita bikin jadwal duluan Pak Dimas. Tiba-tiba dari akademik, tanggal 9. Ya, ada Oke, pertanyaan nih mungkin. Mas Agung. Ah, Mau tanya untuk CTF hanya untuk mahasiswa ITTS atau boleh di luar ITTS? Soalnya saya lihat di pendaftaran bracket oh, bagian mahasiswa harus input NIM. ya,
mohon maaf ya, mohon izin. Jadi sementara ini untuk yang kategori mahasiswa itu hanya khusus mahasiswa ITTS. Kenapa? Mohon maaf lagi karena kita mau punya hajat kasih beasiswa. Jadi takutnya kalau yang dari luar ITTS, kalian kan sudah di kampus yang itu. Kecuali kalau mau pindah, nah itu saya perboleh. Kecuali kalau mau pindah saya perbolehkan gitu. Jadi karena ini mudah-mudahan nanti mungkin tahun depan ya, mungkin kita akan persiapkan. Harapannya kita mau rutin begitu. Nanti kita akan buka untuk sesi yang kategori umum. Karena tahun sebelumnya kita umum ya Pak Dimas ya. Betul, umum. Bahkan kenapa kita ngambil SMP begitu? eh, karena kemarin itu yang ada juara juara apa namanya? Juara 10 kalau nggak salah ya. Waktu itu kita agak banyak ya. Juara 10-nya itu anak SMP. Bahkan kemarin ada yang chat kalau anak saya masih SD boleh nggak? Boleh kalau mampu gitu. Keren, keren. Gitu. Tapi kalaupun mau nyun sewu ya, kalau mau nyoba saja sebagai apa namanya latihan sih, gimana Ya, Pak Dik? Apakah nanti diperbolehkan? nanti kan setelah selesai acara ini dibuka sih. Nanti boleh aja kalau mau, tapi setelah acara gitu. Nanti Oh soal-soal oke, boleh bukan di hari dikerjain. H pertandingan ya? Setelah acara boleh nanti. Oh oke. Jadi kalau nanti teman-teman yang di luar ITTS, kalau misalkan mau mencoba untuk latihan ya nanti setelah tanggal 21 September. Itu masih kita buka, nanti silakan untuk dibuat latihan begitu ya soal-soal. Ya. Mungkin gitu Mas, ini ada Mas IF, cuma nggak tahu namanya Mas IF siapa. Yang lain ada? Silakan. Udah siap semua kayaknya nih, Mas Agung. Nggak ada pertanyaan nih Oke. kayaknya. Ini yang paling jauh dari mana ini? Absen, absen. Oh, ngangnya. Silakan, silakan, silakan. Silakan Mas. Ngangnya habis zoomingnya ada lombanya juga, Pak, buat CKF ini. Lombanya itu nanti di tanggal 21 September. September itu dilakukan Iya. secara online. Oh, Online ya Mas, solo ya, bukan tim ya, solo. iya. Nah, untuk pembahasan lebih teknisnya, kita akan ada technical meeting, itu Iya. sesuai di dalam flyernya tanggal 20 September. Iya, Pak. Nah, Makasih, Pak. ya, terus untuk link Zoom-nya bagi yang sudah mendaftar di ctf.ittssec.net, silakan nanti gabung ke grup WA yang sudah saya buat. Nanti linknya akan kita taruh di sana, begitu. Mungkin ini apa namanya Makasih kelemahan. ya, Pak, infonya. Yo yo yo, siap siap. Wah, Yang lain monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi mohon maaf sekali karena memang ini hajat internal. Jadi kalau mau teman-teman yang umum ataupun di luar ITTS yang mau mencoba silahkan mendaftar saja. Nanti setelah apa namanya proses kita CTFD silahkan dicoba. Kita mencoba cari talenta-talenta baru dari anak-anak yang dari SMP, SMA, SMK sederajat begitu. Nah, khusus yang perempuan, ini Pak Dimas, mungkin bisa diceritakan Pak Dimas, karena kita punya sesi khusus nih yang perempuan ini. ya, Kita mau cari Sri Kandi khusus ini.
Ya, ya. Karena gini, kita mau cari selama ini kan identiknya cyber security ya cah lanang kan, cowok-cowok gitu. Iya, Padahal belum ya, tentu gitu. Nah, kita pengen tahu aja sih kira-kira ada nggak nih nanti yang keluar dari wanita gitu ya. Gitu. Saya yakin ada sih, Mas. ya. Kalau untuk soalnya gimana Pak Dimas? Apakah Soal mau sama. dibedakan? Sebenarnya soal Sama sama. ya? Soal sama. Hmm. Gitu ya. Ini makin kelihatan nanti. Jangan-jangan nanti yang dari perwakilan siswinya malah lebih jago gitu kan. Kita lihat ya, kita lihat. Ah, iya. Ya, karena memang wadahnya kita belum banyak ya di Indonesia gitu. Kalaupun ada hackathon ataupun proses-proses yang dilakukan di kampus-kampus maupun vokasi maupun yang university mungkin juga sedikit gitu. Nah, mungkin yang umum-umum bisa lari ke sana dulu gitu. Nah, Iya. kita yang membina yang lebih muda lagi. Gitu. Nah, Mungkin ini ya Pak Dimas. Kemarin kan kita sama Prof bertiga ngobrol mengenai mungkin tahun depan kita persiapkan CTF yang basicnya ada AI gitu. Ini oh baru iya, seru. baru. Mungkin bisa cerita sedikit Pak. Iya. Prof Ono ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya bikin buku ya, Mas ya. Buku Ya, AI. Nah, harapannya sih memang kita bisa melaksanakan CTF itu khusus gitu ya di bidang AI. Gitu. Itu lumayan baru banget sih pasti. Nanti teman-teman mungkin mulai dari sekarang belajar sering ngoprek LLM kali ya sekarang. Mana Prom Jackson dan teman-temannya gitu ya. Itu lumayan seru sih pasti. ya. Karena Biasanya kita biasanya kita ngeksploitasi barang yang diem gitu ya CTF. Nah, ini kita ngeksploitasi barang yang bergerak gitu. Dia bisa ada aksi ke kita balik gitu kan seru itu. ya, ini saya sambil menjawab nih di Mas Adit. Pak di TTS Hari Kemerdekaan Indonesia ada kegiatan lomba enggak? Lombanya kita agak unik ya Mas. Lombanya adalah launching buku. Jadi 17 Agustus selain Hari Kemerdekaan Indonesia, hari lahirnya Prof. Ono. Nah, di tanggal 17 kita akan launching buku pegangan AI untuk guru dan murid. Itu hasil kolaborasi dosen, Prof, dan mahasiswa TTS. Silakan pantau mungkin IG ataupun LinkedIn ataupun Profono nanti akan kita launch di sana. Hmm. Kita juga akan ada bawa media juga untuk launching buku pegangan AI untuk guru, murid dan sebagainya. Karena eh, mungkin yang paling sederhana adalah ketidaktahuan masalah ethical di AI-nya ya kali ya Pak Dimas ya. Karena Ya. terbuka mungkin bisa ke indeks juga, data bisa kemana-mana. Nah, sehingga yang diajarkan ke guru, mungkin banyak guru juga yang belum paham penggunaan AI begitu. Nah, murid juga mungkin bisa, tapi kadang-kadang lupa bahwa data diri macam-macam ke-upload. Itu yang menjadi konsen sih. Selain memang bagi guru-guru itu kan biasanya bikin mapel, bikin CPCL, atau mungkin RPP, RPS kalau bahasanya kita. Begitu. Nah, jadi AI harapannya sebagai apa ya yang mendampingi proses belajar lah bukan pengganti jadi jangan takut gitu. Kalau di cyber security gimana Pak Dimas perkembangan AI di cyber security? Waduh, udah ngeri banget Mas Agung. Oh ya. Kalau kita lihat HackerOne itu ya, HackerOne kan platform bug bounty kan. Oh, Itu yang nomor satu sekarang itu Xbow. Xbow itu AI Mas. Jadi ngalahin pentester manusia. oh apa tulisannya apa? Xbow. Oh, Xbow. oke. Jadi itu nama AI-nya. Ya sekarang dia udah mulai menjual sih. Jadi udah mulai dijual-jualin itu si Xbow-nya. Jadi kita bisa sewa. Nah itu secara mengejutkan peringkat satu di HackerOne. Ah, udah ngeri.
Itu dari sisi ofensif ya, tapi jangan di sisi defensifnya juga ada bagusnya juga. Jadi deteksi-deteksi sekarang bisa pakai bantuan AI. Baik, Pak Dimas, terima kasih. Mungkin itu mohon maaf sekali karena memang jadwal kita sudah duluan tiba-tiba akademik mengirimkan jadwal ujian skripsi. Tapi tetap kita komit mungkin waktunya yang seharusnya mungkin bisa sejam, sejam setengah, akhirnya kita batasi dan Prof juga sudah masuk kembali ke ruang ujian begitu. Tanpa Ya. mengurangi rasa hormat, mungkin launching kita sudahi sampai ketemu di technical meeting, atau mungkin kalau yang kurang info bisa cek di emailnya masing-masing yang sudah mendaftar di ctf.net. Nanti kita ngobrol di grup. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Pak Dimas? Ya, sip. Ya, terima kasih Pak Dimas, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Saya pamit, saya juga harus nguji sebetulnya nih, cuma saya tinggal dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih ya. Waalaikumsalam, makasih ya Pak.